ekspektasi, korelasi, ekspektasi bersyarat, dan pembangkit momen gabungan. Fungsi pembangkit momen gabungan. Ya. Jadi ada 4 topik sebagai kelanjutan dari bab 4. Bab 4 itu mempelajari tentang distribusi-distribusi gabungan. Jadi pada distribusi-distribusi gabungan, kita dapat mengetahui distribusi gabungan diskrit, distribusi gabungan kontinu, ubah acak saling bebas, kemudian distribusi bersyarat, dan sampel acak yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi dari fungsi peluang dan distribusi-distribusinya, fungsi peluang, fungsi kumulatif, baik diskrit, kontinu, atau bersyarat, di sini kita mencari sifat-sifat acak yang di sini dipelajari tentang ekspektasi, korelasi, ekspektasi bersyarat, dan fungsi pembangkit momen. Nah, di sini Ibu juga memiliki referensi lain, Hawk and Tennis, Probability and Statistic Inference. Kita akan melihat apakah ada isi yang sama dari bab di sini. Di bab 4 ya, bivariate distribution. Nah, di sini sama ya, ada korelasi, distribusi bersyarat, ya, distribusi normal kontinu. Untuk pembangkit momen gabungannya, kita lihat di buku lain ya. Coba di bab ini, bab 4, coba. Jadi pada bab 4, distribusinya distribusi bivariate. Jadi tidak seperti pada buku Bain ya. Kalau buku Bain itu distribusi gabungan yang lebih dari dua atau lebih dari dua. Di sini dikhususkan dulu untuk yang 2 distribusi. Pertama distribusi diskrit, ini sama definisinya, fungsi peluang gabungannya fxy sama dengan peluang x sama dengan x, y sama dengan y, dengan sifat-sifat fxy lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1, sigma fxy sama dengan 1, dan peluang kejadian xy anggota suatu kejadian A itu sama dengan sigma fxy untuk xy anggota A. Ini contoh. Dari sini bisa dihitung marginal, peluang marginal, fxx, fyy, ini sama ya. Kemudian di sini ubah acak xy yang saling bebas. Jika di sini peluang gabungan sama dengan peluang marginal x kali peluang marginal y. Jika tidak sama, maka x dan y tidak saling bebas. Nah, ini dilanjutkan dengan mencari koefisien korelasi. Koefisien korelasi dari peubah acak XY. Ini ada mu X atau ekspektasi dari X dan mu Y, ekspektasi dari Y. Lalu ada variansi dari X. Variansi X itu adalah ekspektasi X min mu X kuadrat.
variansi dari Y adalah ekspektasi Y min mu Y kuadrat. Jadi ini suatu definisi. Kemudian dari sini kita bisa eh, sebentar ya. Ya, kalian bisa baca dulu ini mu X dan mu Y, lalu variansi X, variansi Y. Kemudian kita bisa dari sini, kalau ada lebih dari satu variabel, maka eh, di sini kita definisikan misalkan UXY. UXY fungsi dari XY di mana sama dengan X min mu X kali Y min mu Y. Sehingga ekspektasi dari UXY di sini diganti menjadi ekspektasi X min mu X kali Y min mu Y. Ini sama dengan covariance. Covariance dari XY. Jadi kalian variance dan covariance ya.
Kalau varians di sini X min mu X kali X min mu X. Atau Y min mu Y kali Y min mu Y. Kalau covariance ini X min mu X, satunya Y min mu Y. Ya. Ditulis covariance XY. Kemudian standar deviasi dari varians itu adalah standar deviasi itu adalah akar dari varians yang nilainya positif. Ya. Akar dari suatu bilangan kuadrat itu bisa positif, bisa negatif. Tapi ini diambil nilainya yang positif, itu merupakan standar deviasi dari XY. Korelasi, koefisien korelasi, rho. Ini sama dengan covariance XY per standar deviasi X kali standar deviasi Y. Kalau ditulis sigma XY per sigma X kali sigma Y. Ya, kemudian cara menghitung ekspektasi atau mu dari X, kalau dia dua variabel, ya, kita mempelajari kalau satu variabel, kalian sudah familiar ya. Kalau sekarang untuk variabel XY, ada peluang gabungannya fxy, jadi fxy itu fungsi peluang gabungan dari xy, variabel X dan Y. Kita mencari ekspektasi X saja. Nah, berarti kalau dari definisi EX untuk satu variabel, itu kan sigma X kali Fx. Ya. Namun untuk dua variabel, maka di sini Fx-nya adalah fungsi peluang marginal. Nah, jadi Fx-nya itu juga merupakan sigma dari Fxy terhadap Y. Terus ini terhadap X ya. Jadi jumlahnya sigma X Fxy. Ini ekspektasi X untuk fungsi XY, ubah acak XY. Sehingga diperoleh seperti ini, sigma X kali peluang marginal dari X. Untuk dua variabel, kita dapat mencari covariance dan koefisien korelasinya. Untuk menghitung covariance itu adalah ekspektasi X min mu X kali Y min mu Y. Ini dikalikan, maka diperoleh ini. Lalu ini masing-masing dicari ekspektasinya untuk setiap suku. Maka diperoleh EXY min mu XEY min mu YEX plus mu X mu Y. Jadi tadi EY sama dengan mu Y, EX sama dengan mu X. Jadi ini min mu Y mu X, ada ini plus mu X mu Y. Jadi ini sama dengan 0 ya. Sehingga ini sama dengan EXY minus mu X mu Y. Ya. EY sama dengan mu Y dan ini sama dengan 0. Jadi covariance dapat dicari sama dengan ekspektasi XY minus ekspektasi X kali ekspektasi Y. Seperti dituliskan di sini. Nah, kemudian kita bisa mencari koefisien korelasinya, yaitu covariance dari XY dibagi standar deviasi X kali standar deviasi Y. Substitusikan di sini, covariance XY sama dengan EXY min mu X mu Y.
Jadi kalau disubstitusikan, maka ini rho sama dengan EXY minus mu X kali mu Y dibagi sigma X, sigma Y. Nah, kita bisa mencari EXY. Kalau diketahui standar deviasi, mu, dan korelasinya. Sehingga EXY diperoleh seperti ini, ya. Jadi perkalian silang dan plus ini. Jadi kita bisa mencari ekspektasi XY dari mu dan variansi serta koefisien korelasi. Contohnya di sini, misalkan XY memiliki fungsi peluang gabungan, yaitu fxy sama dengan x plus 2y per 18, di mana x anggotanya 1 dan 2, y 1 dan 2. Kita akan mencari di sini min dan varians dari x. Kalau min dan varians dari x diketahui, kita bisa mencari koefisien korelasi. Nah, jadi sebelumnya untuk mencari min dan varians, kita membutuhkan fungsi peluang marginal, ya. Fungsi peluang marginal untuk x maupun untuk y. Kemudian kita mencari ekspektasi x dan ekspektasi y. Jadi tahapannya di sini untuk menentukan min dan variansi, untuk menentukan min dan variansi untuk peubah acak XY misalkan, maka di sini ditentukan dahulu peluang marginal. Untuk setiap variabelnya. Nah, kemudian di sini kita bisa menentukan ekspektasi X maupun ekspektasi Y, yaitu mu X atau mu Y. Dari sini kita juga bisa menentukan variansi X dan variansi Y menggunakan rumus di atas. Maka di sini kita bisa menentukan covariance. Lalu dari covariance kita memperoleh koefisien korelasi. Ya, jadi kita tentukan lebih dahulu FKP marginal dari XY. Jadi FKP marginal dari X itu sama dengan Y diperoleh 3 plus 4Y per 18 untuk Y 1 dan 2. Fx kali Fy. Apakah sama dengan Fxy? Ternyata tidak sama. Kalian bisa mengecek X plus 3 per 9 kali 3 plus 4Y per 18. Itu tidak sama dengan X plus 2Y per 18. Sehingga X dan Y tidak saling bebas. Nah, kalau tidak saling bebas, berarti di sini korelasinya tidak sama dengan 0. Jadi korelasinya nanti akan dicari. Tahapan selanjutnya, sesudah FKP marginal, kita mencari min dan variansi untuk setiap variabel. Jadi mu X itu sama dengan sigma X kali marginal dari X kali Fx. Jadi sigma X kali X plus 3 per 9. Ini dikurung ya. Dijumlahkan untuk X 1 dan 2. Jadi ini 1 kali 4 per 9 plus 2 kali 5 per 9. 14 per 9. Ini sama dengan mu X ya. Dari mu X diperoleh sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya dapat dicari menggunakan rumus E, ekspektasi dari X kuadrat, dikurangi ekspektasi dari X dikuadratkan. Atau sama dengan EX kuadrat minus
mu X dikuadratkan. Mu X-nya sudah diperoleh, jadi ini sama dengan ekspektasi X kuadrat, yaitu X kuadrat kali Fx, F marginal dari X, min mu X dikuadratkan, diperoleh sigma X kuadrat 20/81 ya. Cara yang sama untuk mencari mu Y dan sigma Y kuadrat. Jadi mu Y itu sigma Y kali Fy, marginal dari Y. Sigma Y kuadrat itu ekspektasi Y kuadrat minus mu Y dikuadratkan. Substitusikan, kalian bisa memperoleh 77/324. Baru kemudian tahap selanjutnya, kita mencari covariance dan korelasi, koefisien korelasi. Covariance dari X dan Y adalah ekspektasi, ya tadi sudah dituliskan, covariance dari XY sama dengan ekspektasi XY minus mu X kali mu Y. Ini ekspektasi XY, yaitu XY kali FKP gabungan XY kali FXY min mu X mu Y. Jadi ini diperoleh hasilnya min 1/162. Koefisien korelasinya dibagi covariance dibagi akar standar deviasi dari X kali standar deviasi dari Y. Diperoleh min 0,025 koefisien korelasinya. Jadi dia memiliki korelasi tapi tidak terlalu besar, ya. Kecil ya, mendekati 0 di sini. Nah, koefisien korelasi di sini kalau dijabarkan perhitungannya seperti ini. Pembilangnya ini adalah ekspektasi covariance ya, covariance dari XY dibagi sigma X sigma Y. Ya, ini dikaitkan dengan garis regresi. Ini dikaitkan dengan ini FKP gabungan, maka dapat dicari mu X, mu Y, variansi X, variansi Y, ya, dengan mencari FKP marginalnya. Dia distribusinya distribusi trinomial. Trinomial, jadi FKP marginal, FKP gabungannya seperti ini. Dapat dicari koefisien korelasinya min 1/3. Ya, ini menggunakan persamaan regresi. Persamaan regresinya diperoleh 1 min 1/3 kali, ya, ini ya, digunakan di persamaan ini. Di sini ya, garis persamaan garis regresinya ini. Y sama dengan mu Y plus rho kali sigma Y per sigma X kali X min mu X. Sudah diperoleh ini mu Y-nya 1. Rho-nya min 1/3. Kemudian di sini sigma X setengah, sigma Y 3/8, akar 3/8 kali X min mu X. Diperoleh persamaan regresinya min 2/3 X plus 4/3. Ini sama ya, jadi kalau kita mengetahui koefisien korelasi dan juga mu variansinya, kita dapat membentuk persamaan regresinya. Ya, ini salah satu cara. Cara biasanya kan menggunakan OLS ya, ordinary least square.
Jadi B apa? Koefisien-koefisien B-nya dapat dicari dengan menggunakan matriks. B aksen sama dengan X aksen X inverse kali X aksen Y. Gitu. Salah satu cara, ini juga salah satu cara dan hasilnya akan sama. Ini grafik dari regresinya. Nah, kemudian misalkan ini kita mempunyai fungsi UX dan VY. UX itu fungsi dari X saja, VY fungsi dari Y saja. Seperti sebelumnya, maka ekspektasi dari UX kali VY itu sigma-sigma UX VY kali FXY. Sama saja di sini kalau dia saling bebas, FXY-nya dapat ditulis sebagai perkalian FX kali FY. Lalu kalau dijabarkan dan dipisahkan menurut variabelnya, kalau dia saling bebas, maka menjadi sigma UX FX kali sigma VY FY sama dengan ekspektasi UX kali ekspektasi VY. Ya. Jadi kalau di sini X dan Y saling bebas syaratnya, maka diperoleh persamaan ini. Ekspektasi UX kali VY sama dengan ekspektasi UX kali ekspektasi VY. Kemudian kita dapat mencari koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya atau kovariansnya dicari dulu sebelum mencari koefisien korelasi. Kovariansnya adalah EX min mu X kali Y min mu Y. Kalau dia saling bebas, maka ini sebagai fungsi X saja, atau di sini UX, dan di sini fungsi dari Y saja, atau VY. Jadi ini kalau saling bebas menjadi E X min mu X kali E Y min mu Y. Sama dengan 0. Ekspektasi dari X min mu X itu sama dengan ekspektasi X min mu X. Dikali, berarti ini sama dengan EX min mu X. Ya, kali EY min mu Y. Ini sama dengan 0 ya, jelas ya. Sorry, EY min mu Y. Ekspektasi Y juga mu Y kan. Jadi ini ekspektasi X juga mu X. Jadi EX min mu X sama dengan 0. EY min mu Y juga sama dengan 0. Jadi kalau saling bebas, kovariansnya sama dengan 0, korelasinya, koefisien korelasinya juga sama dengan 0. Jadi di sini jika jika X dan Y saling bebas, maka koefisien korelasi XY sama dengan 0 ya. Benar, ini dapat dibuktikan. Namun sebaliknya, jika koefisien korelasinya sama dengan 0, maka XY belum tentu saling bebas. Ya, tidak saling bebas. Kalian bisa mencari contoh-contoh ya. Koefisien korelasinya 0, tapi XY bisa jadi tidak saling bebas. Ini sebagai contoh. Misalkan XY memiliki fungsi gabungan fxy sepertiga untuk XY-nya seperti ini. X-nya 0, 1, 2, Y-nya 1, 0, 1. Nih, titik-titik ini. Maka di sini dapat dicari mu X. Mu X itu sigma dari fxy terhadap Y. Jadi sepertiga tambah sepertiga, yaitu 1 ya, mu X-nya. Mu Y, jumlah fxy terhadap X. Karena di sini X-nya ada 0, ada 1, ada 2 ya. Berarti mu Y di sini, sorry ya,
Mu X di sini dapat dicari mu X sigma X Fx ya. Fx-nya sigma Fxy terhadap X ya. Fx sama dengan 1, Fy juga sama dengan 1. Sehingga mu X di sini X-nya bernilai 0, 1, 2. 1, Fxy-nya di sini sigma Fxy terhadap X 0, 1, 2. 0, 1, 2 ya. Mu X sama dengan 1, mu Y sama dengan 2/3. Jadi mu Y ini sigma X Fxy ya, terhadap Y dan terhadap X. Jadi di sini sama dengan X-nya 0 kali Fxy sepertiga plus 1 kali sepertiga plus 2 kali sepertiga sama dengan 1 ya. Mu Y-nya sama dengan sigma Y Fy ya. Sama dengan 1 kali sepertiga plus 0 kali sepertiga plus 1 kali sepertiga sama dengan 2/3 ya. Kemudian covariance XY. Berarti sigma XY, sigma XY kali Fxy. Diperoleh ini covariance-nya 0. Nah, jadi di sini Fxy ini tidak sama dengan Fx kali Fy. Ya, dia tidak sama dengan Fx kali Fy. Sehingga dia tidak saling bebas. Jadi walaupun rho sama dengan 0, tapi di sini XY-nya tidak saling bebas. Ini untuk memberi contoh pada kasus yang kedua ini. Kemudian dilanjutkan dengan distribusi bersyarat. Ini sudah ya. Distribusi bersyarat itu sudah. Jadi bisa lanjut ke mean bersyarat dan varians bersyarat. Lanjut ke topik ini. Mungkin review dulu ya, yang dimaksud dengan peluang bersyarat. Nah, ini misalkan peluang bersyarat X diberikan Y sama dengan Y, ditulis X bersyarat Y, yaitu sebagai Fxy dibagi F marginal dari Y. Yaitu sudah dipelajari sebelumnya, ini untuk review saja. Yang kedua, peluang bersyarat dari Y diberikan X. Ditulis H, Y bersyarat X, ini sama dengan Fxy dibagi F marginal dari X. Nah, di sini kita bisa mencari ya, kalau diberikan FKP gabungan, maka kita bisa mencari FKP marginal. Dari FKP marginal, kita bisa mencari FKP bersyarat. Misalkan Gx bersyarat Y, maka Fxy per Fy. Ini dapat diperoleh. Begitu juga H
peluang atau peluang bersyarat Y, peluang Y bersyarat X, yaitu fxy per fx. Kita bisa mencari G12, G22 ya. Ini tinggal disubstitusikan ke dalam rumus Gx bersyarat Y. G12 berarti ini X-nya 1, Y-nya 2. Berarti 3 per 12 ya, peroleh di sini. G32 juga begitu. Gambar 413A. 413A ini menggambarkan peluang bersyarat ya, peluang marginal. Maka di sini menggambarkan peluang bersyarat G X bersyarat 2, di sini GX bersyarat 1, yang dibagi kolom, ini HY bersyarat 1, HY bersyarat 2. Di sini jumlahnya semuanya 1. Kita mencari ekspektasi bersyarat. Ekspektasi bersyarat Y diberikan X. Didefinisikan sebagai mu Y bersyarat X, yaitu ekspektasi dari Y bersyarat X, yaitu sigma dari Y, kali peluang bersyarat Y bersyarat X. Kemudian variansi bersyarat dinotasikan sigma kuadrat Y bersyarat X, yaitu sama dengan ekspektasi Y minus, kalau variansi saja itu Y minus mu Y ya. Tapi di sini variansi bersyarat, di sini ekspektasi Y minus ekspektasi bersyarat Y bersyarat X dikuadratkan dengan syarat X. Jadi di sini sama dengan sigma, di dalam kurung ini, di dalam kurungnya adalah Y min ekspektasi Y bersyarat X dikuadratkan kali peluang Y bersyarat X kali HY bersyarat X ya. Atau ini sama dengan ekspektasi Y kuadrat bersyarat X minus ekspektasi Y bersyarat X dikuadratkan. Ini rumus untuk variansi bersyarat. Dan ini rumus untuk ekspektasi bersyarat. Jadi pada intinya, kalau ekspektasi bersyarat, di sini kita menggunakan peluang bersyarat. Ya. Ekspektasi Y bersyarat X, maka Y-nya dikalikan peluang bersyarat Y bersyarat X. Begitu juga variansi bersyarat. Ini sama dengan ekspektasi Y kuadrat bersyarat X. Jadi setiap variabel acaknya ini ada bersyarat X. Ini juga minus ekspektasi Y bersyarat X dikuadratkan. Kalian bisa mencari ekspektasi Y kuadrat bersyarat X dari ekspektasi bersyarat ini, yaitu sigma Y kuadrat kali peluang bersyarat Y bersyarat X. Ya, jadi dari sini ya, kalian gunakan di sini diperoleh Y bersyarat X sama dengan sigma Y kali peluang bersyarat Y bersyarat X. Sehingga di sini kalau Y-nya diganti Y kuadrat, maka ini sama. Sigma Y kuadrat kali peluang Y bersyarat X.
Ini tadi sudah dihitung di atas, tapi dikuadratkan dulu, maka diperoleh variansi bersyarat. Ini contohnya, misalkan pada contoh 431, 431, kita gunakan. Nah, ini contoh 431 diberikan FKP gabungan. Dari FKP gabungan dihitung FKP marginal. Dari FKP marginal kita bisa menghitung peluang bersyarat X bersyarat Y maupun Y bersyarat X. Kemudian di sini digunakan pada contoh 432. Hitunglah peluang Y bersyarat X atau mu Y bersyarat X dan sigma kuadrat Y bersyarat X jika X sama dengan 3. Nah, jadi kita mencari mu dari Y bersyarat X-nya sama dengan 3. Ini sama dengan ekspektasi Y bersyarat X sama dengan 3. Dan ini berdasarkan rumus sama dengan sigma Y fungsi peluang bersyarat Y bersyarat 3. Ini sudah dicari tadi HY bersyarat X dengan X-nya 3, maka ini sama dengan sigma Y 3 plus Y per 9. Substitusikan Y-nya 1 plus Y-nya 2, ya, diperoleh 14 per 9. Kemudian mencari variansi Y bersyarat X, yaitu ekspektasi Y min mu Y dikuadratkan bersyarat X sama dengan 3, ini sama dengan ekspektasi Y kuadrat bersyarat X sama dengan 3, ya. Sebenarnya tidak, kita bisa menghitung dengan dua cara, ya, untuk variansi bersyarat. Di sini sudah dijelaskan ekspektasi Y kuadrat bersyarat X minus ekspektasi Y bersyarat X. Ini sudah dicari 14 per 9. Jadi 14 minus 14 per 9 kuadrat, kita tinggal mencari ekspektasi Y bersyarat X, yaitu sigma Y kuadrat H Y bersyarat 3. Kalian bisa menghitung, diperoleh hasil yang sama, yaitu 20 per 81. Ya, ini dikaitkan lagi dengan garis regresi. Misalkan Y dan X itu data-data untuk satu individu atau satu objek. Misalnya satu objek diambil data tinggi badan dan berat badan. Misalkan Y-nya itu berat badan, X itu tinggi badan, ya. Maka di sini X dan Y yang diambil dari satu objek itu merupakan obah acak ganda 2. Kita bisa mencari ekspektasi Y bersyarat X itu sama dengan A plus BX misalkan. Jadi ini misalkan antara Y dan X ini kalau digambarkan itu memiliki titik-titik yang berada pada satu garis lurus, misalkan ini. Jadi dapat diasumsikan bahwa persamaan garisnya ini adalah A plus BX. Sehingga dapat diasumsikan bahwa ekspektasi dari Y bersyarat X sama dengan garis A plus BX ini. Kita akan mencari nilai A dan B-nya menggunakan mu X, sigma kuadrat X, dan rho. Nah, di sini diperoleh bahwa A itu sama dengan mu Y, min rho sigma Y, sigma X kali mu X, dan B-nya adalah rho kali sigma Y per sigma X. Substitusikan ke Y bersyarat X sama dengan A plus BX, maka ini diperoleh persamaan ini. Jadi ini salah satu cara mencari
S pun bisa. Ini contohnya. Kemudian untuk distribusi kontinu. Ya, distribusi kontinu ini distribusi peluang gabungannya dengan sifat-sifat yang sama. Fungsi peluangnya lebih besar sama dengan 0. Kemudian integral untuk seluruh XY dari fxy dx dy sama dengan 1. Peluang XY anggota suatu kejadian A sama dengan integral lipat 2 A fxy dx dy. Ya. Kemudian dari fungsi peluang gabungan kita dapat mencari peluang marginal, yaitu fx sama dengan integral fxy dy dan fy sama dengan integral fxy dx. Jadi dari sini, dari fungsi peluang gabungan, kalian cari dahulu fungsi marginal, yaitu nanti akan berguna untuk mencari ekspektasi, variansi, kovarians, korelasi, kemudian barusan adalah ekspektasi bersyarat, variansi bersyarat. Ya. Misalkan dicari peluang ini. Peluang Y lebih kecil sama dengan X dengan syarat X-nya di sini dengan syarat dia lebih kecil sama dengan X per 2, bukan syaratnya ini ya. Ini integral lipat 2 dari ini. Ini mencari UX variansi X. Ya, masih sama. Dari peluang marginal, kemudian ekspektasi X dan Y. Contoh di sini ya, kita lihat. X dan Y memiliki fungsi gabungan fxy sama dengan 2. Untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 1. Jadi ini untuk membuat daerah integrasinya. Kita akan mencari peluang X dari 0 sampai setengah, Y dari 0 sampai setengah. Ya. Berarti karena XY memenuhi hubungan ini, maka ini sama dengan peluang X lebih besar 0, lebih kecil sama dengan Y. Untuk Y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan setengah. Sehingga daerah integrasinya dapat dituliskan dan dapat dicari hasil integralnya. Ya, di sini kalian juga harus menggambar daerah integrasinya, daerah pengintegralannya di bidang XY. Berarti ini garis X sama dengan Y ya. Sebelumnya digambarkan garis X sama dengan Y. Lalu dicari X, daerah X lebih kecil sama dengan Y. Kalau ambil titik koordinat, X-nya lebih besar Y ya. Berarti di sini. X lebih kecil Y di sini. X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih kecil sama dengan 1. Berarti ini di sini, daerah integrasinya. Ya. Nah, jadi ini berguna untuk mengintegralkan integral lipat 2-nya. Integral peluang X 0 sampai setengah. Y dari 0 sampai setengah. Jadi begini ya, di sini ya. Daerah integrasinya ini. Peluangnya berapa? Ya, ini dapat dibuat garis mendatar. Batas untuk X adalah 0 sampai Y. Batas Y dari 0 sampai setengah. Ya, diperoleh seperempat. Ini dapat dicari, kemudian fungsi marginal dari X dan Y, yaitu kita mengintegralkan, tadi fungsi gabungannya adalah 2 ya. 2 diintegralkan terhadap Y, berarti di sini batas Y-nya adalah X sampai 1. Ya. Ini dituliskan di sini 2 dy
batas Y-nya X sampai 1. Sehingga peluang marginalnya adalah 2 kali 1 min X. Marginal dari Y, batas Y-nya 0 sampai Y ya. 0 sampai, diintegralkan terhadap X kan. X-nya batasnya adalah 0 sampai Y. Diperoleh 2Y untuk marginal dari Y. Nah, dari sini kita bisa mencari ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X ini dengan rumus yang sama tadi untuk diskrit. Itu adalah, kalau diskrit itu sigma, ini adalah integral lipat 2 X fxy dx dy atau dy dx. Bisa dicari batas-batas integralnya. Untuk y itu dari X sampai 1, kemudian batas X-nya 0 sampai 1. Kita lihat dari definisi ya, di sini. Batas untuk X-nya nampak di sini, 0 sampai Y. Batas X harus konstan, yaitu dari 0 sampai 1. Begitu juga untuk ekspektasi Y, itu integral lipat dari Y, fxy dx dy. Batas X-nya disubstitusikan lebih dahulu, 0 sampai Y, Y-nya konstan, 0 sampai 1. Diperoleh 2/3. Ekspektasi Y kuadrat. Ekspektasi Y kuadrat berarti di sini integral dari Y kuadrat, FY, marginal dari Y, DY kan. Nah, FY-nya dihitung dulu. Fungsi marginalnya itu sama dengan integral fxy dx. Ya. Jadi ini batas-batas dari X-nya 0 sampai Y, batas-batas dari Y-nya 0 sampai 1. Ya, kalian lebih mudah mana? Menghitung langsung atau dicari dulu marginalnya? Tentu saja ini lebih mudah dicari ya. Ada step-stepnya. Ini step 1, baru di sini menghitung ekspektasi bersyaratnya. Step 2-nya. Jadi menghitung marginalnya, di sini kalau sudah ada FY, maka ekspektasi Y kuadratnya itu sama dengan cara lain, kita bisa menghitung integral Y kuadrat kali marginalnya, kali 2Y. Ya. Y-nya dari 0 sampai 1. Jadi ini integral 2Y pangkat 3 dy 0 sampai 1. Sama kan ya hasilnya? Nah, begitu juga di sini definisi sang bebas, maka fxy sama dengan perkalian fungsi marginal X kali fungsi marginal Y. Hmm, di sini misalkan ya, ini untuk menghitung peluang, ekspektasi, variansi. Ya, ini sama dengan yang diskrit tadi. Jika diketahui peluang gabungan, maka kita bisa mencari peluang marginal. Kemudian dari peluang marginal,
Ini contohnya agak unik ya. Fxy sama dengan 1. Batas y-nya dari x sampai x plus 1. X-nya dari 0 sampai 1. Nah, berarti batas untuk marginal dari atau fungsi peluang marginal dari x ini adalah 1 dy. Untuk batas y-nya dari x sampai x plus 1. Berarti y ya. 1 sama dengan 1 ya. Untuk fy marginal dari y batas dx-nya. Jadi ini 1 batas dx-nya berapa? Batas dx-nya ini ada 2. Di sini x-nya dari 0 sampai 1 kan. Berarti batas bawah ini adalah 0 sampai y. 0 sampai y 1 dx diperoleh sama dengan y untuk y dari 0 sampai 1. Yang kedua batas untuk yang atas. Nah, di sini 1 dx. Batas untuk x-nya dapat dicari. X-nya batas bawahnya y, batas atasnya x plus 1 sama dengan 1. Batas atasnya 1 ya, untuk batas atas dari x. Jadi batas atas dari x, nah di sini untuk batas atas x-nya, di sini x lebih besar sama dengan y min 1, dan ini lebih kecil, batas atasnya 1. Berarti batas atas untuk x adalah y-1 sampai 1. Nah, di sini dituliskannya sama dengan 2 min y. Jadi mu x itu x kali fx dx tengah. Mu y, y kali fy. Sesuai dengan batas-batas dari y-nya. Untuk y dari 01, y kali y dy. X dari 1 sampai y dari 1 sampai 2, y kali 2 min y dy. Mu y-nya sama dengan 1. Lalu kalian bisa mencari ekspektasi x kuadratnya untuk mencari variansi sepertiga. Ya. Jadi di sini ekspektasi y kuadrat juga dicari lebih dahulu. 7/6, integralnya sesuai batas-batas. Ekspektasi xy, berarti xy kali fxy dy dx. Karena di sini y-nya ada 2, berarti di sini y-nya dari x sampai x plus 1 dx ya. 7/12. Sehingga sigma x kuadrat, variansi x dan variansi y-nya dapat dicari. Covariance x-y-nya dapat dicari. Ini koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya adalah covariance xy per akar standar deviasi x kali standar deviasi y. Ini persamaan garis least square-nya menggunakan rumus di atas tadi. Jadi ekspektasi, variansi, dan koefisien korelasi. Di sini ekspektasi bersyarat atau variansi bersyarat, contoh 446. Nah, 446 ini berdasarkan contoh 443. Fxy 2, di sini dapat dicari FKP, F marginal, XY-nya. Dari F marginal kita dapat mencari FKP bersyarat, yaitu FKP gabungan per FKP marginal. Kemudian kita bisa mencari ekspektasi bersyarat. Ekspektasi Y bersyarat X, yaitu integral Y kali HYX. Peroleh ini, hasilnya 1 plus X per 2. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari ekspektasi X bersyarat Y, yaitu integral dari X kali peluang bersyarat atau FKP bersyarat X bersyarat Y.
dx ya. Dx-nya batasnya dari X-nya batasnya dari 0 sampai Y. Jadi di sini X-nya batasnya dari 0 sampai Y. Kalian bisa mencari lebih dahulu eh, FKP bersyarat atau GX bersyarat Y itu dari FXY dibagi dengan FKP marginalnya. FKP marginalnya sudah diperoleh. Ya. Maka diperoleh FKP bersyarat. Sekarang variansi bersyarat. Ya, variansi bersyarat dituliskan sebagai ekspektasi ekspektasi Y bersyarat X kuadrat. Ini bisa diperoleh juga dari ekspektasi dari Y kuadrat bersyarat X. Dan ini bersyarat X ya. Minus ekspektasi Y bersyarat X dikuadratkan. Dan ini sudah diketahui di atas. Ekspektasi Y bersyarat X adalah ini. Nah, tinggal disubstitusikan bentuk kuadrat. Lalu ini dicari dari integral Y kuadrat kali H Y bersyarat X dy. Jadi pasangannya ini ya. Untuk Y-nya dari X sampai 1. Ini batas-batas untuk integrasinya. Nah, kalian juga bisa mencari peluang bersyarat. Misalkan dicari peluang Y dari 3/4 sampai 7/8 bersyarat X sama dengan 1/4. Diberikan X sama dengan 1/4. Nah, jadi ini ada bersyarat, maka dicari FKP bersyaratnya dulu, yaitu HY bersyarat X, di mana X-nya 1/4. Nah, ini integral dari HY bersyarat X untuk Y-nya dari 3/4 sampai 7/8 di Y. Ya. Dapat dicari sama dengan 1/6. Ya, itu peluang bersyarat. Kemudian ini sama ya, kalau kalian cek ini rumus-rumusnya akan sama. Di sini ekspektasi itu bersifat linier ya. Jadi ekspektasi X1 plus X2 sama dengan ekspektasi X1 plus ekspektasi X2. Kalau di buku sebelumnya kita menggunakan variabel XY, kalau di sini variabel X1, X2, X3, dan seterusnya. Karena di buku Bain itu tidak hanya 2 variabel, tapi dia diperluas sampai ke variabel. Sehingga menggunakan indeks. Ini dapat berlaku juga ekspektasi sigma AI XI. Ya. Jadi ekspektasi dari A1X1 plus A2X2. Menurut sifat ini sama dengan ekspektasi A1X1 plus ekspektasi A2X2. A-nya ini konstan, menjadi A1 ekspektasi X1 ya, plus A2 ekspektasi X2. Atau sama dengan sigma AI ekspektasi XI. Ini kalau contoh I-nya sampai 2. Di sini juga saling bebas sama definisinya GX kali HY sama dengan EGX kali EHY. Covariance juga sama definisinya dan dengan yang Tanis tadi, cuman di sini ditambahkan ya. Untuk covariance itu ekspektasi X min mu X kali Y min mu Y sama. Covariance AX, BY. Nah, ini seringkali kita jumpai nanti di perhitungan-perhitungan misalkan time series ya, ini menggunakan covariance. Covariance berubah acak
X kalikan konstanta A, Y kali konstanta B. Maka ini AB bisa keluar dari tanda covariance menjadi AB covariance XY. Kalau ditambah ini tidak berpengaruh terhadap covariance XY. Jadi covariance X plus A, Y plus B itu tidak mempengaruhi covariance XY, sama ya. Covariance X, AX plus B. Jadi A-nya bisa keluar, berarti A covariance X, X plus B ya. Nah ini tanda tambah ini tidak mempengaruhi covariance. Ini menjadi A covariance X, X itu sama dengan variance X. Ini sifat-sifat jika peubah acak dikalikan dengan konstanta. Kemudian untuk penghitungan covariance, ini akan lebih cepat jika kita menggunakan penghitungan EXY min EX kali EY. Jika covariance X sama dengan 0, maka X dan Y saling bebas. Ya, seperti tadi ya. Jika dia saling bebas, maka korelasinya 0. Kalau korelasinya 0, belum tentu saling bebas. Kemudian sifat-sifat varians. Penjumlahan dua varians. Varian X1 plus X2. Ini sama dengan varians X1 plus varians X2 plus 2 covarians X1, X2. Ya, ini jika X1 dan X2-nya bukan peubah acak yang saling bebas. Jadi covariance-nya ini ada. Kemudian kalau dia saling bebas, maka covariance-nya 0, sehingga varians X1 plus X2 sama dengan varian X1 plus varian X2. Ya. Jadi ini harus menggunakan syarat saling bebas. Kalau tidak saling bebas, maka ini plus 2 covariance X1, X2. Ini pembuktiannya untuk mencari varians X1, X2, X1 plus X2. Untuk K peubah acak, maka di sini varian sigma AI XI. Pasti biar di situ itu bisa nanti masukin dulu. Aku terletak. Nah, jadi varian sigma AIXI ya untuk K variabel bebas. Varian sigma AIXI sama dengan sigma kuadrat atau sigma AI kuadrat varian XI. Nah, ini covariance-nya itu plus 2 sigma sigma AI AJ covarian XI XJ untuk I lebih kecil J. Jadi diambil dua buah I dan J yang berbeda ya. Dicari di sini covariance-nya. Nah, jadi misalkan I dari 1 sampai K. Berarti di sini varians plus 2 A1, A2 covarian X1, X2, X1, X3, X1, X4, dan seterusnya ya. Untuk seluruh I lebih kecil J. Seluruh kombinasi artinya. Kalau di sini X1
X2, X3, berarti di sini kovariansnya A1, A2, kemudian plus A1, A3, kovarians X1, X3 plus A2, A3. Jadi seluruh kombinasi dari peubah acaknya. Tapi jika X1, Xk saling bebas, maka ini ini contohnya. Siapa yang mau membacakan? Arik Fatur Rohman. Arik Fatur Rohman, ada? Iya Bu, kenapa? Ya. Tolong bacakan ini contoh 521 ya. Dalam bahasa Indonesia saja. Eh, Sebentar Bu. Ya. Jadi misalnya itu yaitu distribusi binomial eh, NP karena binomial variabel random binomial mempresentasikan number, nomor kesuksesan dari n n bebas dari eksperimen Bernoulli. Jadi yaitu berdistribusi dengan jumlah itu dengan jumlah xi dengan i-nya itu sama dengan 1 hingga n. Kemudian Misal yaitu binomial n, P. Jadi binomial itu menyatakan banyak sukses dari n percobaan Bernoulli. Oke. Lanjut, coba. Mana tadi? eh, oh maaf Bu. Jadi selanjutnya itu X, XI berdistribusi binomial 1P. Terus selanjutnya dari persamaan contoh yang 5.2.4 dan 5.2.15 menyatakan bahwa rata-rata dan maaf menyatakan mean dan varians dari Y adalah eh, ekspektasi Y sama dengan N kali P dan variansinya variansinya sama dengan N kali P kali Q. Hmm. Karena mean dan varians Bernoulli Bernoulli variable adalah ekspektasi XI sama dengan P dan varians XI sama dengan PQ, maka ini adalah maaf, Apa tuh? eh, Sampai ke sini. eh, ini Lebih mudah ya. Lebih oh ya mudah lebih mudah Bu, ya Bu, mencari pendekatan ini. ekspektasi dan variansi daripada pada bab 3. Ya, di sini Y itu
suatu ubah acak berdistribusi binomial n, P. Nah, jadi distribusi binomial itu berasal dari distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli itu percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil. Percobaan Bernoulli diulang sampai n kali, misalkan n10. Melempar koin diulang 10 kali, misalkan interestnya adalah mendapat gambar. Jadi 10 kali itu berapa kali muncul gambar? Misalkan 4 kali. Maka ini 4 itu adalah banyak sukses dari pelemparan koin ya, pelemparan koin 10 kali. Nah, itu berdistribusi dari Bernoulli menjadi binomial N, P. P-nya adalah peluang sukses. Jadi bisa ditulis Y itu sama dengan sigma XI. Misalkan X-nya itu bernilai 0,1 kan. 0,1. Lemparan 1 dia 1. Lemparan 2 dia 0. Dan seterusnya dihitung lemparan 10 misalkan 1 ya. Sigma XI berarti jumlah dari 1 plus 0 plus 1, 0, 1. Misalkan sama dengan 4. Nah, 4 ini adalah nilai dari peubah acak Y. Atau Y itu sama dengan sigma XI. X-nya berdistribusi Bernoulli, Y-nya berdistribusi binomial. Nah, jadi dari persamaan 524 dan 5215, min dan variansinya itu sama dengan NP, variansinya adalah NPQ. Ini adalah peubah acak diskrit kan ya. Ekspektasi Y itu sigma dari Y kali FY ya. Untuk percobaan binomial, di sini FY-nya bisa dicari. Maka ini sama dengan NP, variansi Y-nya adalah EY kuadrat minus ekspektasi Y dikuadratkan, NPQ. Jadi ini penyelesaian untuk mencari ekspektasi dan variansi yang lebih mudah dibanding pada bab 3. Kemudian ini contoh untuk distribusi hiperparametrik. Ini agak susah di sini dikatakan. X dan variansi X. Ini untuk pendekatan min dan variansi. Ya. Korelasi di sini definisinya adalah rho sama dengan covariance. Ini sama ya. Untuk sigma XY ini covariance dari XY dibagi dengan akar dari variansi X kali variansi. Ini arti dari korelasi min 1 atau 1. Korelasi bernilai plus 1 atau min 1 hanya jika Y yang ditulis sebagai AX plus B memiliki peluang 1. Jadi korelasinya sama dengan 1 itu Y dapat ditulis sebagai AX plus B. Untuk A tidak sama dengan 0. Jadi dia tepat Y-nya itu pada garis X ya. Jadi Y-nya itu di sini di setiap titik-titik ini. Kalau Y-nya di setiap titik-titik ini dengan kemiringan A dan B-nya itu titik potong terhadap Y, maka dikatakan memiliki korelasi 1. Ya, jika titiknya tepat berada pada garis ini. Ekspektasi bersyarat Y bersyarat X atau X bersyarat Y, kalau dia diskrit atau kontinu, ini seperti yang tadi ya. Y bersyarat X itu sigma Y, F Y bersyarat X.
Kalau continue, integral Y, F Y bersyarat X dy. Ini bisa dicari. Kemudian ekspektasi Y, ya. Ekspektasi Y itu dapat ditulis sebagai ekspektasi dari ekspektasi Y bersyarat X. Berarti di sini kalau kita mencari ekspektasi dari ekspektasi Y bersyarat X, ini kan sama dengan integral ya, kalau dia continue. Integral dari nilai yang dalam kurung ini. Y bersyarat X kali FKP marginal DX. Ya kan? Nah, ini sendiri dapat diuraikan menjadi integral lagi. Ini integral, dan di sini adalah integral, kalau dikurung, Y kali peluang bersyarat Y bersyarat X dy kali FKP marginal. Ini. Jadi ini sama dengan integral lipat 2 Y, dan ini bisa peluang bersyaratnya itu bisa ditulis sebagai Fx, Y per Fx kan. Jadi Fx dan Fx-nya ini bisa saling dicoret ya. Sehingga menjadi integral lipat 2 Y kali Fxy dx dy. Jadi menjadi seperti ini. Atau integral Fxy dx itu adalah F2Y. Ini sama dengan F2Y. Jadi Y kali F2Y sama dengan ekspektasi Y. Nah, jadi ekspektasi Y dapat ditulis sebagai ekspektasi dari ekspektasi Y bersyarat X. Jadi kalau ada 2 kali ekspektasi, maka ini akan kembali menjadi ekspektasi Y. Coba silakan dibacakan lagi. Ini contoh 542. Leni Marni. Ya, ada Leni Marni? Iya, Bu. Ya, silakan baca contoh 542. Eh, Jika X dan Y adalah variabel acak yang eh, berdistribusi secara bersama-sama, EYX sama dengan EY dan EXY sama dengan EX. Kamu baca yang contoh berapa? Gimana, Bu? Kamu baca yang contoh berapa? 542 coba. Oh iya, maaf, Bu. Eh, Misalkan jumlah kata yang salah eja dalam makalah siswa adalah variabel acak berdistribusi Python A dengan rata-rata NA sama dengan 20. Hmm, Kamu kok nggak sama ini ya bacaannya ya? Oh, oh, contoh 542. Misalkan jumlah kata-kata yang salah dari apa ini? Banyaknya kata yang salah dari paper student.
berdistribusi Poisson. Ya enggak, 542. Di ini, di Bain, buku Bain. Oke, Bu. Diberikan misalnya banyaknya kata yang salah eja pada tugas mahasiswa adalah variabel acak berdistribusi Poisson X dengan mean EX sama dengan 20. Persen dari kesalahan tersebut. Dan ekspektasi kondisional adalah YX sama dengan 0,85X. Dengan demikian, jumlah kesalahan eja yang ditemukan oleh teman sekamar adalah EY sama dengan YX sama dengan E85X sama dengan 85 EX sama dengan 17. Ya. Ya, ini salah satu contoh lain untuk distribusi Poisson dengan mu EX sama dengan 20. Kemudian di sini ditemukan ya bersyarat, ya. Ya bersyarat X, kemudian di sini dicari ekspektasi. Dari ekspektasi Y bersyarat X, 0,85 ekspektasi X ini sama dengan 17. Ya. Ini sama dengan ekspektasi X. Jika X dan Y saling bebas, maka ekspektasi Y bersyarat X sama dengan EY, dan ekspektasi X bersyarat Y sama dengan EX. Ya, ini seperti FKP juga ya. FKP X bersyarat Y sama dengan Fx jika X dan Y saling bebas. Maka ini juga ekspektasinya juga Y bersyarat X jika X saling bebas, ini sama dengan EY. Kemudian variansi bersyarat tadi sudah dijelaskan, ini sama dengan ekspektasi Y min, ekspektasi Y bersyarat X kuadrat, bersyarat X, atau di sini lebih mudah dalam perhitungan menggunakan ekspektasi Y kuadrat bersyarat X min ekspektasi Y bersyarat X dikuadratkan. Ya. Di sini variansi Y-nya dapat dicari untuk distribusi gabungan. Ya. Variansi Y itu adalah EX kali variansi Y bersyarat X plus variansi X kali Y, ekspektasi Y bersyarat X. Ini dapat dibuktikan EX kali variansi Y bersyarat X, nilainya adalah ini. Kemudian ditambah dengan variansi EY bersyarat X, sehingga menjadi variansi Y saja. Atau variansi Y sama dengan EX kali variansi Y bersyarat X ekspektasi dari variansi Y bersyarat X, ini sama dengan ekspektasi dari variansi Y bersyarat X ditulis seperti ini. Ekspektasi dari ekspektasi ini menjadi ekspektasi Y kuadrat, ini menjadi ekspektasi dari ekspektasi Y bersyarat X dikuadratkan, menjadi seperti ini, diperoleh variansi Y-nya. Sama dengan ekspektasi variansi Y bersyarat X plus variansi Y bersyarat X. Di ini
kita mencari variansi Y dari FKP gabungan, ya. Jadi dari dua peubah acak, bukan dari satu peubah acak Y saja. Nah, kemudian ekspektasi dari HXY. Ekspektasi dari HXY itu ekspektasi X dari ekspektasi HXY bersyarat X. Ekspektasi GXY bersyarat X, itu GX-nya bisa keluar dari tanda ekspektasi menjadi GX kali ekspektasi Y bersyarat X. Bisa dilihat untuk keseluruhan. Untuk bivariat normal, ini FKP gabungannya. Notasi untuk normal bivariat itu XY, distribusi normal bivariat. Parameternya ini ada 5. Ada mu1, mu2, variasi 1, variasi 2, dan ada korelasi. Lalu teoremanya, jika XY berdistribusi normal bivariat, maka X berdistribusi normal, Y berdistribusi normal dengan parameter distribusinya seperti ini. Rho adalah korelasi dari XY. Jika XY berdistribusi normal bivariat dengan parameter ini, maka Y bersyarat X berdistribusi normal dengan mu-nya adalah mu2 plus rho sigma 2 per sigma 1 X min mu1. Jadi ini seperti pada persamaan regresi tadi, Y-nya fungsi dari X, ya. Jadi Y-nya itu dapat ditulis sebagai garis regresi AX plus B, di mana di sini A sama dengan mu2, B sama dengan mu2, dan A sama dengan rho sigma 2 per sigma 1 kali X min mu1. Kemudian di sini variansi untuk bersyarat Y bersyarat X itu sigma kuadrat, sigma 2 kuadrat kali 1 min rho kuadrat. Untuk X bersyarat Y, X bersyarat Y ini distribusi normal, berarti X sebagai fungsi dari Y, ya. Ada hubungan linear antara X dan Y. Di sini B-nya adalah mu1 dan ini A-nya. Jadi ini kaitan antara ekspektasi bersyarat dengan fungsi regresi. Kemudian fungsi pembangkit momen gabungan. Untuk fungsi pembangkit momen gabungan, jadi MXT, di mana X itu terdiri dari X1 sampai XK, ini sama dengan E dari ekspektasi sigma TI XI. Ya, kalian bisa mengingat kembali bahwa MXT untuk satu variabel itu ekspektasi E pangkat XT. Sehingga kalau X-nya itu terdiri dari variabel X1 sampai XK, maka ini ekspektasi E pangkat sigma TI XI. Sebagai contoh untuk dua variabel. Untuk dua variabel, maka di sini ekspektasi T1 XY, ya, misalkan. Berarti M XY T itu sama dengan ekspektasi E pangkat TX plus TY. Itu sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX kali ekspektasi E pangkat TY.
Nah, di sini untuk MXT1 saja ini namanya pembangkit momen marginal. Pembangkit momen marginal itu MXT1 itu sama dengan MXY jika di sini T2-nya 0. Jadi ini T1, ini T2, T1, T2, jika T2-nya ini 0. Kemudian MYT2 itu sama dengan pembangkit momen gabungan jika X-nya 0. Ya, jika X-nya 0, disubstitusikan ini menjadi MYT2. Jika peubah acak X dan Y itu saling bebas, maka di sini pembangkit gabungan T1, T2 sama dengan perkalian pembangkit momen T1, pembangkit momen X kali pembangkit momen Y. Ini kalian bisa mencari pembangkit momen gabungan jika X-nya itu berdistribusi multinomial NP1PK. Jadi dari distribusi multinomial ini, kalau dicari distribusi marginalnya, maka dia akan berdistribusi binomial. Sehingga fungsi pembangkit momen gabungannya adalah ekspektasi dari atau ekspektasi dari EXP sigma TI XI. Atau ini sigma, sigma, sigma dari binomial ya. Perkalian dari FKP binomial. Binomial adalah ini. Ini sama dengan P1 ET1 plus PK plus N pangkat N ya. Jadi jumlah deret ini sama dengan ini. Untuk PK plus 1 min P1 min PK. Jadi kalau X1, X2, X3 berdistribusi multinomial, maka X1, X2 itu akan berdistribusi multinomial NP1P2. Tapi marginalnya akan berdistribusi binomial. MX1, T1 ini akan berdistribusi binomial. Seperti ditunjukkan di sini. Satu contoh lagi, ini sebuah peubah acak bivariat normal dengan min mu1 dan mu2, variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, dan koefisien korelasi rho, maka dapat ditulis peubah acak XY itu berdistribusi multivariat normal dengan parameter mu1, mu2, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, rho. Momen gabungan dari XY ini dapat langsung dihitung integral lipat E pangkat T1X plus T2Y Fxy dx dy. Nah, kemudian kita akan mencari ekspektasi bersyarat ya dari peluang marginal atau di sini fungsi pembangkit momen gabungan kita akan mencari ekspektasi bersyarat. Nah, ini pembangkit momen gabungan dari XY menurut definisi ekspektasi dari EXP eksponensial T1X plus T2Y. Ini dari EXP ini dapat ditulis ekspektasi dari ekspektasi bersyarat X. Ya, dari ekspektasi bersyarat X. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ini sama dengan ekspektasi dari eksponen T1X, eksponen T2Y bersyarat X. Jadi ini sama dengan
Y bersyarat X akan memiliki distribusi multivariat normal. Di sini adalah koefisiennya dan ini variansinya. Ini adalah mu-nya dan ini variansinya. Sehingga kita bisa mencari ekspektasi dari eksponen T2Y bersyarat X. Jadi menggunakan ini ya, momen. Ini sama dengan EXP, mu2 plus rho di sini, sigma 2 per sigma 1 X minus 1 T, plus sigma 2 kuadrat 1 min rho 2 sigma 2 kuadrat per rho disubstitusikan diperoleh pembangkit momen gabungan untuk XY. Oke, mungkin kalian bisa melihat ya contoh-contoh soalnya. Kalau di sini di buku Bain ini dalam satu bab langsung satu soal. Kalau di buku Tanis Zimmerman ini satu topik ada beberapa soal. Setiap topik ada beberapa soal, mulai dari soal yang sederhana sampai yang agak rumit. Seperti ini soal-soalnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau tidak ada, Ibu akhiri dulu ya. Sampai di sini pertemuan untuk pertemuan ke-10 ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Makasih banyak, kasih Bu. banyak, Bu. Ya, sama-sama.